Pertemuan pertama. Dania duduk sambil merapikan rambut dan pakaiannya. Ia mengerutkan pipinya berulang-ulang, melatihnya untuk tersenyum. Apapun yang terjadi, yang ia lakukan adalah cukup tersenyum. Tersenyum sambil melangkah ke lubang neraka yang dasarnya tidak ia ketahui. Pintu terbuka. Sekretaris yang tadi menjemputnya muncul, disusul dengan sosok laki-laki. Perawakan laki-laki itu sungguh sempurna. Dania berdiri dari duduk, meremas jemarinya. Laki-laki itu memiliki aura yang kuat. Ini kali pertamanya bertemu dengan calon laki-laki yang akan menjadi suaminya. Entah karena apa, dia sudah merasa sekujur tubuhnya gemetar. Bahkan langkah kaki laki-laki itu memasuki ruangan sudah mengintimidasinya. Silakan tuan. Sekretaris itu menarik kursi dan laki-laki itu duduk dengan sikap yang sangat angkuh. Sekretaris Han meletakkan amplop besar berwarna coklat di atas meja. Dania menatap benda itu. Apa itu surat perjanjian pranikah? Dia bergumam sendiri. Dia sudah menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada pernikahannya. Ini hanya pernikahan untung dan rugi. Ayahnya telah menjualnya untuk melunasi semua hutang perusahaan. Dia tahu bahwa dia tidak punya harga diri lagi di hadapan calon suaminya. Bacalah, itu peraturan yang harus kamu taati saat menjadi istriku. Dia melemparkan map besar itu di hadapan Dania dengan tangan kirinya. Perlahan Dania meraih amplop. Sejujurnya walaupun dia terlihat tenang, namun dadanya berdetak lebih kencang. Ia menghembuskan nafas pelan agar pikirannya tetap bisa fokus. Apa ini? Pihak pertama, Saga Rahadian Wijaya. Pihak kedua, Dania Andini. Peraturan yang berlaku selama pernikahan adalah pihak pertama adalah aturan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua. Dania mencoba mencerna tulisan yang ada di depannya. Satu kalimat panjang itu sudah mewakili semuanya. Bahwa ia bukan apa-apa. Ia hanya harus patuh tanpa bicara. Apa maksudnya ini? Apa artinya dia adalah aturan hidup yang harus kupatuhi selama pernikahan berlangsung? Kata-katanya adalah titah. Begitu? Apa dia pikir dia itu kaisar? Seluruh bulu kuduk Dania merinding. Karena menyadari laki-laki di hadapannya memang bisa melakukan apapun yang dia mau. Maaf, boleh saya bertanya maksud dari aturan ini? Saga menatap wanita yang akan menjadi istrinya ini tajam. Artinya patuhi semua apa yang kukatakan. Setelah mengucapkan kalimat pendek itu, bibirnya menyeringai. Apa bisa Tuhan menjabarkan apa saja itu, agar saya tidak melakukan kesalahan ke depannya? Dania menjawab dengan tersenyum. Dia menahan hatinya yang bergejolak dengan berwajah ceria. Sekilas Dania bisa melihat Saga terkejut dengan kata-katanya. Bibirnya terlihat tersenyum samar dengan sinis. Keluarkan HP-mu. Dania menuruti kata-kata Saga. Catatlah, peraturan pertama, jangan pernah mencampuri urusan pribadiku. Apapun itu, termasuk hubunganku dengan wanita lain. Baik. Saga menatap lurus wanita di depannya yang masih mencatat dengan cepat di HP-nya. Gadis ini tidak terlihat terkejut dengan aturan pertama yang ditulisnya. Yang kedua, lakukan kewajibanmu dan peranmu sebagai istriku tanpa banyak bicara. Baik, dan dia menatap Saga. Apa hanya ini, Tuan? Gadis ini benar-benar sedang menantangku sepertinya. Saga menatap tidak suka. Maaf, apakah saya boleh menanyakan sesuatu? Katakan, Saga menjawab acuh. Apa saya bisa tetap melakukan pekerjaan saya seperti biasanya? Aku tidak peduli dengan pekerjaanmu, lakukan sesukamu. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga sikapmu di luar sana. Jangan sampai beredar gosip yang bisa menghancurkan nama baikku. Ingatlah, aku bisa membantu keluargamu bertahan hidup. Tapi aku juga bisa membuatnya hancur berkeping-keping seperti remahan debu. Dan dia menelan ludahnya. Benar, seperti inilah watak asli laki-laki di depannya. Ternyata rumor berhati dingin itu sungguh benar adanya. Baik Tuan, saya akan patuh menjadi istri Anda dan menjalankan semua aturan yang Anda buat. Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada keluarga saya. Saya akan membawaannya dengan jiwa dan raga saya. Ya Tuhan, apa yang sudah kukatakan? Aku pasti sudah gila. Bagaimana kata-kata keputusasaanku bisa keluar dengan indah begitu? Sepertinya kau sudah tahu harus melakukan apa. Dania tersenyum. Terima kasih atas pujiannya Tuan. Siapa yang memujimu? Saga memakai dengan sorot matanya. Aku sedang menghina harga dirimu. Aku tahu kau bahkan tidak punya harga diri. Makanan dan minuman masuk saat pembicaraan mereka telah selesai. Sekretaris Han masuk lalu membisikkan sesuatu di telinga Saga. Setelahnya Saga terlihat sudah tidak akan meneruskan makanannya. Karena melihat Saga bangun dari duduk, Dania ikut refleks bangun dari kursinya. Anda akan pergi Tuan, tidak makan dulu. Sudah banyak sekali makanan di meja. Saga menghentikan langkah kakinya. Kau bisa menghabiskan semuanya? Tidak Tuan, ini banyak sekali. Dania menyadarkan pandangannya pada makanan di atas meja.
Kalau begitu, kenapa tidak kau bawa pulang saja dan ajak keluargamu makan? Ia tersenyum, tapi senyum itu berarti merendahkan. Ia menarik bibirnya dengan sinis. Baiklah, terima kasih atas makanannya Tuan Saga. Semoga hari Anda berjalan dengan baik. Dan ia menundukkan kepalanya sambil laki-laki dan sekretarisnya tadi menghilang di balik pintu yang tertutup. Setelahnya ia langsung terkulai lemah, terduduk di lantai. Aku sangat hina di mata calon suamiku. Dan ia pulang dan membawa semua makanan yang tadi dipesan. Bukankah Tuan Saga memerintahkannya untuk membawa semua makanan itu pulang? Tubuhnya masih gemetar, ada air mata menetes di pelupuk saat dia memasuki taksi. Taksi kemudian bergerak pergi memecah jalanan kota.